والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu kemarin katanya ini ada sisa sedikit dari bab yang penjelasan tentang mandi sunnah. Jadi sisa sedikit bab ini. Nanti kalau masih ada waktu kita lanjutkan ke bab najis, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini macam-macam mandi yang disunnahkan. Yang pertama adalah mandi Jumat, sudah dijelaskan. Yang kedua, ghuslul idain, mandi untuk lebaran, Idul Fitri atau Idul Adha. Yang ketiga, disunnahkan juga mandi bagi orang yang sudah memandikan mayit. Yang keempat, mandi untuk melaksanakan sholat istisqa, minta hujan, itu juga disunnahkan. Yang kelima, mandi ketika hendak melaksanakan sholat gerhana bulan atau matahari. Nah, sekarang yang keenam, ini yang belum dijelaskan. Yang keenam di sini adalah ghuslul kafiri idza aslama. Hadza idza lam yujnib hala kufrihi wa illa fayajibul ghuslu li raf'il janabah. Mandi yang disunnahkan. Yang nomor 6 itu adalah mandinya orang kafir ketika sudah masuk Islam. Jadi ketika ada orang kafir mu'allaf, pertama kali masuk Islam, baru masuk Islam, maka disunnahkan bagi dia untuk mandi. Disunnahkan bagi dia untuk mandi. Cuma itu digarisbawahi, apabila orang yang kafir ini tidak junub semasa kafirnya, dan jika perempuan tidak haid semasa kafirnya. Apabila semasa kafirnya itu junub atau semasa kafirnya itu haid, maka mandi setelah masuk Islam itu hukumnya bukan sunnah, tapi hukumnya wajib. Akan tetapi ulama menjelaskan, kalau masalah haid itu memang wajib mandi, masalah junub wajib mandi. Setelah orang kafir masuk Islam jadi mu'allaf, itu disunnahkan untuk mandi. Jadi seandainya ada orang sekarang kafir masuk Islam disunnahkan mandi, akan tetapi semasa haidnya, semasa kafirnya dia haid, pernah haid kalau perempuan, atau pernah nifas, atau pernah junub dikarenakan sudah punya istri kalau yang laki-laki, maka dia punya kewajiban, ada tuntutan wajib mandi karena dia hadas besar. Terus yang sunnah itu ketika baru masuk Islam mandi sunnah, apa hukumnya dari sunnah berubah menjadi wajib atau gimana? Jawabannya tidak. Wajib dia mandi, tapi mandi yang wajib itu bukan yang sunnah berubah menjadi wajib, tidak. Tapi dia itu wajib mandi karena junubnya, dia wajib mandi karena haidnya. Terus dia sunnah mandi karena dia baru masuk Islam. Berarti orang tersebut ketika pertama kali masuk Islam, dari kafir pertama masuk Islam, mempunyai dua tuntutan dalam Islam untuk melaksanakan mandi. Satu tuntutan mandi besar, mandi karena menghilangkan hadas besar. Dua, tuntutan mandi karena dia itu baru masuk Islam. Berarti dia itu punya tanggung jawab dua. Satu mandi sunnah, dua mandi wajib. Terus pertanyaannya, apakah orang tersebut harus mandi dua kali? Apakah cukup satu kali? Jawabannya adalah cukup saja satu kali. Hanya saja kalau seandainya orang tersebut ketika mandi yang dia niatkan adalah menghilangkan hadas besar saja, maka dia dapat pahala mandi wajib tapi tidak dapat pahala mandi sunnah. Tapi kalau dia niatkan dua-duanya, dia itu mandi dengan niat menghilangkan hadas besar dan juga plus berniat dalam mandinya tersebut niat sunnah mandi karena baru masuk Islam, berarti orang itu satu kali mandi dapat dua pahala. Satu pahala wajib, dua dapat pahala sunnah. Dengan satu pekerjaan dia dapat dua pahala kalau dua-duanya itu diniatkan.
Makanya di penjelasan yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih itu, disunnahkan mandi apabila orang kafir baru masuk Islam. Itu kalau tidak junub atau tidak haid semasa kafirnya. Kalau junub atau haid maka hukumnya jadi wajib. Ya seperti yang saya jelaskan, bukan yang sunnah menjadi wajib, enggak. Itu wajib karena haidnya, yang sunnah karena dia baru masuk Islam. Cukup 1 kali mandi. Jadi kalau dia niatkan dua-duanya, mandi sunnah sama mandi wajibnya, dia dapat double pahala. Dapat pahala mandi sunnah, dapat pahala mandi wajib meskipun hanya 1 kali mandi. Tapi kalau yang dia niatkan hanya menghilangkan hadas besarnya saja, maka dia dia dapat 1 pahala, yaitu pahala mandi wajib saja. Yang ketujuh, mandi-mandi yang disunnahkan al-ghuslu li ifaqatil majnuni wal mughma alaihi liqaulil imam Syafi'i qalla man junnah illa wa anzalah. Yang keenam, disunnahkan juga mandi apabila orang tersebut sembuh dari kegilaan. Jadi ketika orang gila kemudian dia sembuh dari kegilaannya, maka disunnahkan bagi dia untuk mandi. Disunnahkan bagi dia untuk mandi. Itu apabila dia tidak junub semasa gilanya, atau seandainya yang gila itu perempuan tidak haid semasa gilanya. Kalau seandainya dia junub semasa gilanya, seperti orang gila dia punya istri, atau perempuan semasa gilanya dia haid, maka hukumnya seperti pembahasan yang sebelumnya. Dia punya dua tuntutan dari agama dalam perihal mandi. 1 wajib, yang 1 lagi sunnah. Jika diniatkan dua-duanya, maka dengan 1 kali mandi dapat pahala mandi wajib, dapat pahala mandi sunnah. Makanya Al-Imam Syafi'i itu berkata, kenapa kok disunnahkan orang gila itu kok disunnahkan mandi? Kenapa orang gila kok disunnahkan mandi ketika sembuh? Al-Imam Syafi'i beliau berkata, qalla man junnah illa wa anzal. Sangat jarang sekali ditemukan orang gila kecuali di masa kegilaannya dia itu junub, kata Imam Syafi'i. Artinya tiap-tiap orang gila pasti junub, kecuali sedikit sangat jarang, dan dia tidak sadar waktu dia junub semasa dia gilanya. Makanya mandinya itu dihukumi sunnah, bukan dihukumi wajib. Kenapa? Karena mungkin juga dia tidak junub, tapi mungkin juga dia junub. Seandainya diyakini dia junub semasa gilanya, maka hukumnya mandinya wajib. Tapi ini enggak dihukumi sunnah. Kenapa? Karena kebanyakan kalau orang gila itu junub, tapi belum tentu. Makanya itu dihukumi sunnah, mandinya enggak dihukumi wajib. Terus, mandi yang disunnahkan yang nomor 8 adalah al-ghuslu lil hijamah wa huwa ikhrajud dam. Ketika orang bekam, sesudah bekam itu disunnahkan untuk mandi. Kenapa? Karena kalau orang sudah bekam itu rata-rata biasanya lemes gitu. Jadi disegarkan lagi itu dengan mandi. Makanya itu disunnahkan. Sama halnya dengan orang kalau sudah memandikan mayit, itu disunnahkan mandi sendiri. Kenapa? Karena kalau orang itu jasadnya biasanya menyentuh jasad yang kosong, artinya tidak ada rohnya, itu hati itu kadang melemah. Melemah, nggak punya semangat gitu, lemes, dia nggak punya semangat, pikirannya kadang kemana-mana, dan itu hanya bisa dihilangkan dengan mandi. Makanya disunnahkan kalau orang sudah memandikan mayit, dia itu mandi sendiri. Sama halnya dengan orang bekam, lemes, itu akan tumbuh lagi kesemangatan apabila orang tersebut itu mandi. Makanya disunnahkan ketika sudah bekam itu untuk mandi. Yang nomor 9, al-ghuslu lidukhulil masjid. Disunnahkan mandi apabila orang tersebut masuk ke masjid, itu disunnahkan untuk mandi. Kenapa? Kok disunnahkan untuk mandi? Karena rata-rata orang ketika masuk ke masjid melaksanakan sholat jamaah atau ada pengajian, itu adanya perkumpulan antara orang Islam dalam hal kebaikan. Sementara ketika ada perkumpulan dalam hal kebaikan, seperti contoh perkumpulan sekarang, meskipun orang-orangnya hanya sedikit, atau melaksanakan sholat jamaah, itu disunahkan ketika kita mandi ketika masuk ke masjid. Kenapa? Agar bau kita tidak menyakiti orang lain atau tidak mengganggu ibadah orang lain.
Ini orangnya sedikit, nggak banyak. Kalau kita jauh-jauh seperti ini, nggak mungkin kan orang mencium bau kita walaupun kita nggak mandi. Iya, itu yang kelihatan di mata kita. Tapi yang tidak kelihatan di mata kita, malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak yang hadir di tempat-tempat yang dimana di tempat itu diisi zikir kepada Allah atau dikaji syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebutkan dalam satu hadis, ma min baitin min buyutillahi ta'ala yudhkaru fihi ismullahi subhanahu wa ta'ala, atau ma min qaumin yajlisuna fi baitin min buyutillahi subhanahu wa ta'ala yadhkuruna Allah ta'ala wa yatadarasuna kitabahu illa hafadhumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Sesungguhnya apabila ada satu golongan, satu kaum yang dimana mereka itu berkumpul menyebut nama Allah, mengingat agama Allah, membaca kitab-kitabnya Allah, membaca Al-Quran bersama-sama, kecuali banyak dari malaikat yang ikut serta dengan kita, dilimputi oleh malaikat. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini punya malaikat yang ditugaskan untuk mencari majelis ilmu, majelis dzikir atau majelis ilmu. Ketika mereka menemukan banyak itu jutaan malaikat, ketika malaikat itu menemukan majelis ilmu atau majelis dzikir, maka para malaikat itu saling memanggil antara satu sama lain, halumu ila hajatikum. Malaikat yang menemukan bilang pada malaikat yang lain, ayo kalian ke sini, ini yang kalian cari. Fayahufunahum bi ajdihatihim ila sama'id dunya. Kemudian dilimputi oleh malaikat, ditutupi oleh malaikat sampai ke langit dunia. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya tiap majelis ya, di situ ada kebaikan, tiap majelis di situ ada ilmu, tiap majelis di situ ada zikir, tiap majelis di situ ada sholawat, tiap majelis di situ diagungkan Allah dan Nabi Muhammad. Yang hadir itu tidak hanya manusia, tapi yang hadir itu banyak, ribuan bahkan jutaan dari malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini dijelaskan disunnahkan ketika masuk masjid kita mandi. Juga ada penjelasan lain bahwa tiap-tiap kita menghadiri perkumpulan kebaikan disunnahkan bagi kita untuk mandi. Kenapa? Karena kita tidak hanya ngumpul dengan manusia, tapi kita ini ngumpul dengan jutaan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang nomor 10, al-ghuslu kulli lailatin min layali Ramadan. Mandi tiap malam daripada malam-malam bulan Ramadan. Kenapa kok disunnahkan mandi? Karena kita tersebut akan menghadiri perkumpulan bersama, yaitu sholat tarawih atau membaca Al-Quran bersama. Jadi itu termasuk dalam perkumpulan kebaikan. Tiap-tiap perkumpulan kebaikan disunnahkan bagi kita untuk mandi, seperti itu. Dan di situ ada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagian ulama mengatakan tiap malam disunnahkan mandi di tiap malam bulan Ramadan, itu bagi orang yang ingin menghadiri perkumpulan kebaikan di malam-malam bulan Ramadan, seperti menghadiri sholat tarawih atau tadarus, baca Al-Quran bersama. Itu disunnahkan bagi dia untuk mandi. Terus di sini juga dijelaskan apa? Awsalul haji wal umrah. Awsalul haji wal umrah. Ketika orang melaksanakan haji atau melaksanakan umrah, banyak mandi yang disunnahkan. Banyak mandi yang disunnahkan bagi orang yang melaksanakan haji atau orang yang melaksanakan umrah. Dari awal memulai orang itu haji atau umrah, dari situ sudah dimulai orang tersebut kesunnahan dalam hal mandi. Yang pertama kali orang itu mau haji atau mau umrah itu diwajibkan niat. Dan niat haji atau niat umrah itu dinamakan ihram. Dan disunnahkan sebelum ihram kita itu untuk mandi. Jadi ketika kita itu mau ihram, seperti kalau dari Indonesia itu biasanya ke Madinah. Dari Madinah itu ketika menuju Mekah ada tempat yang namanya Bir Ali, ya. Namanya Bir Ali, ya.
Bir Ali di situ ada masjid, sekarang juga ada kamar mandinya banyak. Jadi ketika kita mau umroh atau mau haji, kita itu pasti mampir di situ. Untuk apa? Untuk ihram. Itu namanya miqat. Miqat itu adalah tempat di mana dia harus niat. Itu miqat namanya, tempat di mana dia harus niat. Jadi miqatnya bagi orang yang mau ke Mekah dari arah Madinah yaitu adalah Bir Ali. Jadi ketika mau ihram, ihram itu adalah niat melaksanakan ibadah haji atau umroh. Jadi kalau itu mau ihram, mau niat, sebelum niat biasanya kalau di sana itu mandi dulu. Setelah mandi barulah ganti baju, dinamakan baju ihram, baju putih dua itu. Baru setelah mandi, orang tersebut sholat 2 rakaat, dikatakan sholat sunnatul ihram. Kemudian setelah sholat barulah niat haji atau niat umroh, niatnya itu dinamakan ihram. Dan mandinya dikatakan mandi yang disunnahkan sebelum ihram atau mandi ihram, seperti itu. Itu disunnahkan mandi. Yang kedua, disunnahkan juga orang tersebut ketika hendak memasuki Mekah. Ketika memasuki Mekah juga disunnahkan untuk mandi. Ketika masuki Mekah disunnahkan juga untuk mandi. Ini sunnah. Akan tetapi perlu kita ketahui, perlu kita sadari hal-hal ini. Kalau kita sudah ihram, sudah niat haji atau sudah niat umroh, pasti kita itu akan memasuki Mekah. Pasti itu. Kalau kita mandi lagi, itu memang disunnahkan. Cuma kita garis bawahi harus ekstra hati-hati. Kenapa? Soalnya kalau kita mandi, digosok semua tubuh kita, ada bulu dari tubuh kita yang rontok, bukan rontok sendiri tapi gak sengaja kita cabut karena kita gosok, atau rambut kita, maka dengan itu kita wajib membayar dam, membayar tebusan maksudnya. Karena ketika orang itu ihram, semuanya kalau orang itu sudah ihram, ada banyak larangan-larangan atau pantangan-pantangan yang tidak diperbolehkan bagi orang itu sampai melaksanakan tahallul atau sampai selesai ibadah haji dan ibadah umrohnya. Dinamakan tahallul ketika sudah lepas dari ibadah haji dan ibadah umroh. Dengan adanya tahallul, maka semua larangan-larangan atau pantangan-pantangan yang asalnya tidak boleh bagi orang yang haji atau umroh itu sudah diperbolehkan setelah tahallul. Jadi kalau mandi lagi itu pantangannya apa? Hati-hati. Kalau kita mau menggosok rambut semisalnya, atau mau pakai sampo atau pakai sabun, hati-hati, takut ada bulu dari tubuh kita yang kena cabut. Itu kalau kita disengaja hukumnya haram. Kalau tidak sengaja ya nggak haram, tapi wajib bayar dam atau bayar tebusan, seperti itu. Makanya kalau orang ragu-ragu ya lebih baik jangan mandi, seperti itu. Dua, walil wukufi bi Arafah, dan untuk wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini di tanggal 9 bulan Dzulhijjah atau di hari Arafah, wukuf di Arafah. Itu disunahkan juga mandi. Cuma dengan catatan seperti yang saya jelaskan barusan tersebut, harus benar-benar hati-hati. Kenapa? Takut ada yang nggak sengaja kecabut dari tubuh kita. Seperti itu. Wukuf di Arafah. Kalau wukuf di Arafah ini khusus haji. Kalau umroh tidak ada yang namanya wukuf di Arafah. Adanya main ke Arafah itu ada. Kalau wukuf di Arafah itu nggak ada. Kalau wukuf nggak ada bagi orang umroh. Makanya rukun haji dan umroh itu pekerjaannya hampir sama. Rukunnya haji 5, rukunnya umroh 4. Rukunnya haji ada wukufnya, kalau umroh tidak ada wukufnya. Selain itu sama selain itu. Yang pertama ihram. Kalau haji ihram, setelah ihram wukuf di Arafah, setelah wukuf tawaf, setelah tawaf sa'i, setelah sa'i menggunting rambut atau mencukur rambut. 5, atau tahallul. Kalau umroh itu nggak ada wukufnya, cuma ihram. Setelah ihram sampai ke Mekah kita langsung tawaf, setelah tawaf kita langsung sa'i baina Shafa wal Marwah, setelah itu baru tahallul dengan memotong rambut atau mencukur rambut. Tapi jangan potong sendiri, minta tolong sama orang lain, seperti itu. Itu disunahkan mandi ketika orang itu wukuf di Arafah. Walil mabiti bi Musdalifah, dan untuk menginap di Musdalifah. Ini juga untuk yang haji. Walil ramyil jimari salasih, dan ketika hendak ingin melempar batu
ke jumrah yang 3. Ini kalau orang haji itu kan biasanya dimulai selain ihram, dimulai tanggal 9. Tanggal 9 itu ada pekerjaan haji yang namanya wukuf. Tanggal 10 atau hari lebaran itu juga ada pekerjaan haji yang namanya tawaf ifadah dan jumrah aqabah. Tanggal 11, 12, 13 di hari tasyrik itu mengencan jumrah yang 3, lempar batu. Sudah sampai ke Mekah semua kan ya? Belum ada yang sampai ke Mekah. Enggak ada yang enggak ke Mekah semua, enggak ada. Belum. Semoga Allah Ta'ala sampaikan kita semua ke Mekah itu. Tapi kalau yang umroh biasanya tidak pengalaman masalah jumroh ini. Tapi kalau yang haji, karena jumroh ini adalah amalnya haji, jadi di hari lebaran itu ada namanya jumroh aqabah. Jumroh itu adalah tempat pelemparan batu. Itu ada 3 tempat. Ada 3 tempat. Satu dikatakan jumroh ula. Setelah jumroh ula, maju lagi, ini ada jumroh wusta. Maju lagi, di sini ada jumroh aqabah. Jadi di hari lebaran itu kita hanya melempar batu di jumroh aqabah saja yang terakhir. Tapi kalau tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 itu kita lempar batu ke tiga-tiganya. Kita jalan di sini lempar 7 batu, jalan lagi lempar 7 batu, jalan lagi lempar 7 batu. Itu tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Itu namanya jumrah ulah, jumrah wusta, jumrah aqabah. Disunnahkan juga untuk mandi. Ketika mau berangkat, kita mau melempar batu, kita disunnahkan juga untuk mandi. Begitu juga untuk tawaf. Sebelum tawaf kita juga disunnahkan untuk mandi. Adapun tawaf itu tawaf ifadah yang dikatakan tawaf rukun, atau tawaf itu tawaf kudum. Tawaf kudum itu biasanya itu bagi orang yang haji. Kalau orang yang umroh nggak ada tawaf kudumnya, langsung tawaf ifadah. Itu kalau orang yang umroh. Artinya apa? Kalau orang umroh itu datang, dia itu sampai ke Miqat atau sampai ke Bir Ali, datang ke Mekah langsung tawaf. Itu tawaf ifadah, langsung tawaf ifadah. Enggak ada tawaf kudumnya. Artinya tawaf ifadah tawaf rukun. Sudah jadi amalnya umroh sudah. Seperti itu. Baru nanti sa'i, kemudian tahallul dengan memotong rambut. Kalau haji itu ada namanya tawaf kudum. Kenapa? Karena haji itu tiap-tiap amal ada waktu tertentu. Jadi setelah ihram, semisalnya tawaf ifadah, tawaf punya haji itu masuknya tengah malam lebaran. Tengah malam lebaran itu masuk waktunya tawaf ifadah untuk haji. Jadi seandainya orang ihram atau niat haji tanggal 8 dia datang ke Mekah, berarti dia tawafnya tawaf kudu, bukan tawaf ifadah. Kenapa? Karena tawaf kudu, karena tawaf ifadah untuk dia belum masuk waktunya. Jadi tawafnya itu tawaf kudum. Apa tawaf kudum? Tawaf kudum itu hukumnya sunnah. Disunnahkan bagi siapapun yang masuk ke Mekah atau masuk ke Mekah, itu disunnahkan bagi dia untuk tawaf. Tawaf ketika baru datang ke Mekah. Tawaf ifadah atau tawaf rukun. Yang terakhir tawaf wada. Tawaf wada itu adalah tawaf pamitan. Kalau orang itu sudah melaksanakan umroh mau pulang atau semua haji mau pulang, biasanya ya semua perlengkapannya dibereskan semua, lalu dinaikkan ke bis, lalu dia tawaf pamitan ke Ka'bah, pamit ke Baitullah, lalu dia pulang. Itu namanya tawaf wada. Tawaf kudum hukumnya sunnah. Tawaf ifadah itu termasuk dari amalnya haji dan umrah, dan tawaf wada itu hukumnya wajib. Tawaf wada itu adalah tawaf pamitan. Nah, wallahu a'lam. Dan ada beberapa mandi-mandi juga yang disunnahkan. Intinya mandi-mandi yang disunnahkan itu poinnya dalam kaidah dalam apa? Di dalam garis atau dalam kurungan, tiap-tiap ada perkumpulan baik, perkumpulan kebaikan, kita ingin menghadirinya, disunnahkan bagi kita itu untuk mandi. Seperti itu. Banyak itu. Banyak. Intinya itu adalah apa itu? Dobitnya. Itu adalah kaidahnya. Seperti itu. Wallahu alam. Sebelum mungkin ada yang mau ditanyakan, kalau nggak ada kita lanjut saja ke bab najis ini, soalnya sisa sedikit dari bab sebelumnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita lanjutkan ke pertanyaan saja. Wallahu a'lam. Bismillah. Mungkin ada yang bertanya.
Salam. Ya. Jadi mandi itu ada dua macam. Ada mandi itu mandi ibadah, ada mandi itu mandi yang bukan ibadah. Seperti itu. Dan setiap mandi yang ibadah, ya, setiap mandi yang ibadah itu tujuan apa itu mengambil dari hadisnya Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal tersebut dalam madhabnya Imam Syafi'i, sesungguhnya sahnya amal dinilai sah, mau yang wajib atau mau yang sunnah, itu harus dengan niat, ada niatnya. Artinya mandi yang ibadah dan yang bukan ibadah bedanya apa? Kalau mandi yang bukan ibadah nggak ada niatnya, tujuannya satu. Kalau yang bukan ibadah sekedar bersih-bersih saja. Kalau mandi yang ibadah itu ada niatnya. Makanya dengan adanya niat dibedakan antara ibadah tersebut. Mandi itu yang ibadah terbagi dua. Satu, mandi ibadah hukumnya wajib. Dua, mandi ibadah hukumnya sunnah. Yang membedakan antara wajib dan sunnah itu adalah niatnya. Ini niat mandi menghilangkan hadas besar, hadas junub atau yang lain. Ini mandi yang ibadah yang sebetulnya hukumnya sunnah, mandi Jumat atau mandi sholat Id atau mandi sholat istisqa atau yang lain. Nah, kedua-duanya itu kan ada niat, dan antara wajib dan sunnah itu harus bisa dibedakan dengan niat. Dan yang namanya itu ibadah otomatis ada syarat, ada rukunnya, ada kewajibannya, ada kesunahannya, ada batasannya, ada pantangannya. Kan seperti itu. Yang namanya ibadah, semua ibadah seperti itu. Ada syarat, ada rukun, ada batasan, ada syarat ada juga pantangannya, dan ada aturannya. Sementara aturan untuk mandi yang ibadah, yang wajib atau yang fardhu itu cuma dua. Apa? Satu, niat. Dua, ta'mimu jami'il badani bil ma', meratakan seluruh tubuh dengan air. Jadi yang dikatakan mandi ibadah itu bukan seperti mandi sekedar bersih-bersih saja, tapi ada aturan. Yang pertama, aturannya harus niat. Yang kedua, aturannya apa? Meratakan seluruh tubuh, sya'ran wa basyaran. Disebutkan ini sya'ran wa basyaran, kulitnya dan semua bulu-bulunya yang tumbuh di tubuh kita. Adapun rambut, alis, kumis, itu semuanya, kulitnya sampai ke dalam itu harus sampai semuanya harus terkena air semuanya. Itu seperti itu. Makanya disebutkan dalam kitab-kitab fikih, bagi orang yang tubuhnya sangat gemuk dan sulit bagi dia untuk meratakan semua tubuhnya dengan air kecuali dengan berdiri, maka harus bagi dia untuk berdiri agar terkena semua, agar mandinya itu dinilai sah. Kalau hanya sekedar mandi bersih-bersih itu kan nggak harus seperti itu. Seperti itu. Jadi yang dimaksud mandi itu adalah mandi dengan meratakan seluruh tubuh kita dengan air. Itu yang pertama. Yang kedua, majelis ilmu atau majelis taklim atau majelis dzikir itu ada bedanya antara kita hadir dan kita tidak hadir. Itu ada bedanya. Keutamaannya ada, keutamaannya beda, dan pahalanya pun juga beda. Kenapa? Karena kalau di sana, di rumah lah, itu mendengarkan ilmu. Tapi kalau di sini berkumpul untuk ngaji bersama, apa bedanya? Sendiri dan berkumpul ada bedanya, itu ada. Disebutkan
dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis, dan itu juga ada riwayatnya di situ. Ada atharnya bahwasanya dalam perkumpulan ini ada faidah dalam perkumpulan apa? Allah Subhanahu wa taala dalam perkumpulan kebaikan yang dipandang oleh Allah adalah yang terbaik. Jadi di sini kita ini semua yang hadir, derajatnya kita di sisi Allah tidak sama. Ada yang derajatnya khusyuknya luar biasa, ada yang khusyuknya rendah, ada yang nggak khusyuk sama sekali. Tapi yang dipandang oleh Allah dalam perkumpulan adalah yang paling khusyuk. Itu yang dipandang oleh Allah. Dan semua yang hadir pahalanya akan diratakan seperti pahalanya orang yang paling khusyuk. Itu faedahnya dalam perkumpulan. Makanya dalam sholat jemaah saja itu apa itu disebutkan oleh ulama bahwa apa? Mana afdol? Sholat jemaah tidak khusyuk, tapi sholat sendiri khusyuk. Sholat di rumah sendiri khusyuk, tapi sholat jemaah tidak khusyuk. Apakah kita harus sendiri dengan khusyuk? Apakah kita harus sholat jemaah tanpa adanya khusyuk? Disebutkan dalam hadis bahwasanya orang kalau sholat tidak khusyuk, sholatnya tidak dinilai. Nah ini ketika jemaah tidak khusyuk, ketika sendiri khusyuk, mana yang lebih afdal? Itu khilaf, beda pendapat antara ulama. Cuma pendapat yang paling kuat dan yang paling unggul apa? Menghadiri jemaah meskipun tidak khusyuk lebih afdal daripada sholat sendiri meskipun khusyuk. Kenapa? Bukannya ketika khusyuk itu kita tidak dapat pahala? Iya benar, cuma tunggu dulu. Khusyuk itu hukumnya sunnah. Jamaah ini fardhu kifayah, yang dimana fardhu itu lebih afdal daripada sunnah jauh 70 kali lipat. Bukan lain lagi dengan pahala perkumpulannya. Mungkin kita nggak khusyuk sama sekali, akan tetapi yang Allah pandang itu bukan hanya kita dalam sholat jemaah, tapi Allah Ta'ala yang memandang adalah imamnya. Pertama yang dipandang oleh Allah adalah imamnya. Imam ini bagaimana? Khusyuk enggak? Layak enggak sholatnya diterima itu imam? Kalau imam ini sholatnya layak untuk diterima, maka Allah Ta'ala tidak memandang satu persatu makmumnya, langsung dipukul rata barokahnya imam, semua makmum pahalanya disamakan dengan imam itu. Kalau seandainya imamnya itu tidak layak untuk dimaafkan, ya mungkin karena imamnya tersebut waktu sholat itu nggak khusyuk, di waktu itu nggak khusyuk, mungkin ada kesibukan atau ada yang dipikirkan, pada saat itu tidak khusyuk, maka Allah Ta'ala memandang makmum semuanya itu. Siapa di antara makmum yang paling khusyuk? Siapa di antara makmum yang paling hatinya itu kepada Allah? Oh ada satu, itu yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua yang hadir termasuk imamnya pahalanya akan disamakan dengan makmum itu. Kalau seandainya semuanya tidak ada yang khusyuk, dari imam sampai semua tidak ada yang khusyuk, maka Allah Ta'ala maafkan dosanya sebab perkumpulannya. Seperti itu. Nah faidah yang ada di situ itu tidak ada faidah itu ketika kita sendiri di rumah. Cuma bagaimana kita menghadiri wajib? Kalau kebaikan dan pahala pasti ada. Jangan bilang kita mendengarkan pengajian dari rumah nggak ada pahala. Ada pahalanya, karena itu mendengarkan ilmu. Cuma afdolnya dan kelebihannya dalam menghadiri itu jauh lebih bagus, lebih besar, lebih afdol daripada kita hanya sekedar di luar. Seperti itu. Makanya dulu ada 3 orang ini ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3 orang, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngajar, ada 3 orang. 3 orang ini datang. Yang satu sangat ingin mendengarkan ilmu dari Rasulullah sehingga masuk cari celah-celah tempat yang lowong, datang maju ke depan sampai dia ada di golongan orang yang di depan. Orang yang kedua, dia itu hanya duduk di belakang. Kenapa? Karena malu, datangnya terakhir, masa mau duduk di depan? Jadi karena dia malu, duduk di belakang saja. Yang terakhir gak mau duduk sama sekali, melihat orang sudah penuh, dia pergi. Kemudian Rasulullah membuka itu 3 orang secara belak-belakan. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan uhbirukum anin nafari thalath, saya beritahu kalian tentang 3 orang yang tadi.
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ammal awal fa'awa ila Allah fa'awahullah. Adapun orang yang pertama, dia tersebut ingin mencari tempat-tempat yang dimana di situ diridhoi Allah, gak ridho dia ada di belakang, ingin jadi terdepan untuk mendapatkan ridho Allah, maka Allah berikan apa yang dia inginkan. Wa ammasani fastahya minallah fastahyallahu minhu. Adapun orang yang nomor dua, dia malu kepada Allah karena dia datangnya terakhir, Allah pun malu pada itu orang, malu untuk menyiksanya, malu untuk menegurnya, malu untuk tidak memaafkannya. Amma thabit fa'aradu anillah fa'aradallahu anhu. Adapun yang ketiga, dia berpaling dari Allah, Allah pun berpaling dari itu orang. Maka dari itu menghadiri majlis meskipun ada di paling belakang, yang penting ini masuk dalam golongan dalam apa itu lingkungan majlis, maka itu pahalanya luar biasa dari Allah daripada hanya sekedar kita di luar seperti itu. Bukan tidak dapat pahala, dapat juga selama itu mendengarkan ilmu. Wallahu alam. Ada yang lain? Apanya? Perguruan silat itu kan termasuk menuntut ilmu. Perguruan silat. Nah, terus itu kadang nyemplung ke laut sampai di mantra-mantra. Ya. Itu nyemplung di laut sambil di mantra-mantrai. Ini yang ditanyakan apa hukumnya? Apa hanya sekedar pandangan? Kan itu ada tanya hukumnya gimana atau pandangannya antum gimana, kan gitu. Nah, hukumnya kalau kita berlatih apa saja yang bermanfaat untuk perang, ya kita berlatih, bukan kita mau perang gitu. Kita berlatih apa saja yang bermanfaat untuk perang dan yang bermanfaat untuk kesehatan, itu memang dianjurkan seperti itu. Jadi kalau seandainya orang itu berlatih silat, ya tujuannya agar apa itu melatih diri kita sendiri, apa itu berlatih, tujuannya untuk membela diri, bukan dengan tujuan yang buruk, itu semua kembali pada niat masing-masing. Maka itu hukumnya adalah sesuatu yang dianjurkan memang. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari, menyuruh umatnya untuk memanah, melempar tombak. Kenapa? Karena itu bermanfaat untuk perang. Dan kalau hanya sekedar berlatih memanah, berlatih melempar tombak, kalau tidak lihai dalam hal silat itu gimana, ya kan? Makanya itu termasuk salah satu cara untuk kita bisa memanah dengan tepat dan tembak, itu belajar silat. Nah, kalau masalah doa ya, ada sebagian ini, sebagian dulu saya masih mondoknya juga ada apa ya, belajar ilmu yang seperti itu memang ada doa-doanya, memang ada doanya. Kadang dikasih doa sedikit langsung pinter silat, ada yang seperti itu. Ada enggak? Nah, itu rata-rata yang seperti itu jin. Nah, ini bacaannya gini, ini bacaannya sholawat, ini bacaannya ini bacaannya. Iya, bacaannya itu memang sholawat, tapi terkadang orang yang ngisi itu sholawatnya bagus, tapi yang dia isi bukan yang sholawat, tapi dia yang lain. Ada, bahkan saya itu pernah mendapatkan satu bacaan yang dimana bacaannya itu syahadat. Ada syahadatnya, ada la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azimnya, ada juga istighfarnya. Cuma caranya itu, cara mengamalkannya ini harus begini, ya tidak saya sebutkan ya, harus begini, maka efeknya begini. Memang ketika diamalkan, dicoba, memang benar-benar ada efeknya. Cuma cara pengamalannya itu agak keras, seperti itu. Memang ada efeknya. Cuma seandainya kita baca biasa saja kita baca, maka sholawat, istighfar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim tidak ada efek untuk tubuh kita, tapi efeknya pada hati kita, yang dimana dengan efek itu ke hati itu juga akan menimbulkan kesemangatan untuk tubuh kita, tidak langsung ke tubuh. Nah, ini memang gerak-gerak sendiri. Bahkan ada satu orang itu dikasih ini, dia itu gerak seperti nggak terkontrol dirinya, itu memang ada yang seperti itu. Paham ya? Nah, kalau itu beda lagi. Sekarang ada lagi yang beda. Ada perguruan silat di mana itu diajari, dan juga ada doa namanya itu asma. Ya, asma itu terkadang diambil daripada Al-Quran,
asma itu terkadang diambil dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang memang terkadang ada tulang ketika keseleo dibacakan sehingga Allah taala sembuhkan itu tidak masalah. Itu memang ada yang seperti itu. Selama yang digunakan itu adalah Al-Qur'an, nama Allah, sholawat, kalau dalam hal yang ini maka itu diperbolehkan. Tapi jangan sampai kita membaca atau mengamalkan doa yang sama sekali kita tidak tahu artinya, seperti ada bahasa Suryani atau bahasa yang lain, bahasa ini. Jangan sampai kita melakukan itu, membaca itu kecuali kita benar-benar tahu artinya, karena tidak semua arti daripada bacaan itu bagus. Tidak ada. Terkadang itu isi bacaannya adalah bacaan yang memanggil jin. Ada bacaan itu artinya memanggil iblis, itu ada, cuma kita nggak tahu artinya, seperti itu. Makanya kalau dari Al-Quran kita amalkan saja, kalau semua Quran itu bagus, apalagi ada hadisnya dari Nabi Muhammad, apalagi dibaca istighfar. Ini ada beberapa bahasa yang memang asing untuk kita, ada dikir yang seperti itu memang. Paham ya? Dan kita hati-hati. Hah? Menyemplung ke laut, latihan di air maksudnya itu apa gimana? Oh, kalau dikatakan mandi ibadah ya bukan itu. Kalau mandi ibadah ya bukan. Dan itu juga termasuk amalan yang tidak ada dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang ingin mendoakan orang tidak harus nyemplung ke laut, begitu kan? Tidak ada itu penjelasan, tidak ada. Makanya itu adalah perilaku yang tidak ada dalam syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita tiru kalau yang seperti itu. Cuma ada, memang ada, cuma ini bukan mantra. Saya datang pada satu kiai dan itu disebutkan dalam kitab. Nah, kitab itu semua isinya pengobatan ya. Kalau orang kena sihir, maka kamu baca ini istighfar sholawat, dan kamu mandi di laut. Tapi ini bukan membaca atau ingin mengisi tubuhnya, bukan. Tapi kamu baca ke laut, kamu minta sama Allah, ya Allah hilangkanlah penyakit saya dan alirkanlah ke laut, buanglah ke laut ini. Itu ada pengobatan yang seperti itu. Itu pengobatan seperti itu. Dan bacaannya itu beda. Bacaannya adalah istighfar, sholawat, dan berdoa kepada Allah. Semoga dengan keyakinannya, semoga penyakit yang ada di tubuh saya engkau engkau buang ke laut ini ya Allah. Nah, itu tergantung keyakinannya masing-masing. Tapi kalau dikatakan mandi dengan seperti itu, diisi mantra agar kebal, agar ini itu tidak ada. Seperti itu amalan yang tidak ada anjuran sama sekali. Kalau kita katakan ibadah, tata caranya saja sudah beda. Kenapa harus di laut? Kan seperti itu kan ya. Kalau memang itu ibadah itu nggak sulit. Ibadah itu nggak sulit, perintahnya Nabi Muhammad nggak sulit. Kita mandi di mana saja bisa, yang penting airnya suci dan mensucikan, tidak harus di laut. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melakukan hal baru yang tidak ada dalam anjuranku, yang tidak ada dalam yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, atau masuk dalam perihal yang umum daripada sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak termasuk itu, fahuwa raddun, maka itu ditolak dalam pandangan agama. Dalam pandangan agama itu ditolak. Kalau mereka punya pendapat sendiri silahkan, wallahu alam. Tapi kita juga punya pendapat, kita juga punya pegangan seperti itu. Paham ya? Ada yang lain? Tinggal 7 menit lagi. Apa mau dilanjutkan pembacaan? Apa ada pertanyaan? Silahkan. Kalau tidak ada, nanti pertanyaan saya belum terjawab. Sama Ramuham ya. Yang minggu kemarin ya. Oh ya. Iya. Tapi saya bertanya kepada klien, kami takdir ini, karena
Ada yang gimana? koordinasi antara takmir. Itu bagaimana? Anja, coba ulangi takmirnya gimana? Kami ini takmir. Iya. Di saat khutbah ada hal-hal yang perlu diobrolin antara takmir. Ah. Nah itu kan kami harus ngobrol. Apakah itu nggak menghilangkan pahala? Begini, kalau perihal masalah itu, ya, memang ada dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, idza qulta li sahibika wal imamu yahtub faqad laghta. Jika kamu bicara dengan teman kamu berbicara dengan teman kamu dalam keadaan imam itu khutbah, kamu apapun yang kamu bicarakan, ansit, kamu diam. Artinya ada orang bicara kemudian dia larang, ansit, diam kamu. Nah, orang yang mengatakan diam kamu, itu pahala Jumatnya itu akan berkurang, seperti itu. Dan itu ada dalam ketika khotib itu dalam keadaan khutbah saja, seperti itu. Jadi semua yang dibicarakan dalam keadaan imam itu khutbah, maka itu semuanya akan mengurangi pahala Jumatnya. Dan khutbah itu termasuk dari syaratnya Jumat. Artinya apa? Yang dimana Jumat itu harus tidak kurang dari orang 40, begitu juga yang mendengarkan khutbah atau yang harus didengarkan khutbahnya tersebut tidak kurang daripada 40. Artinya khutbah itu tidak kalah pentingnya, seperti itu. Bahkan dalam hadisnya Nabi SAW, idza kana yaumul jum'ati waqafatil malaikatu ala babil masjid yakutubuna al-awwala fal awwala. Ketika tiba hari Jumat, para malaikat semuanya ada di pintu-pintu masjid. Yaktubuna al-awwala fal awwala, mereka semua mencatat orang yang masuk pertama siapa, dicatat. Orang yang masuk kedua siapa, dicatat. Wa mathalul muhajjiri kamathalil ladzi yudhi badanatan. Orang yang datang lebih pagi, dia seperti pahalanya seperti orang yang bersedekah onta. Paham? Sumakal ladzi yuhdi baqaratan, maka orang yang lebih siang seperti orang yang bersedekah sapi, orang yang lebih siang bagaikan sedekah kambing, yang lebih siang bagaikan ayam, yang lebih siang lagi bagaikan telur. Nah, seperti itu sedekahnya. Paham? Fa idza kharajal imam, ketika imam itu sudah keluar naik ke mimbar, tawaw suhufahum, malaikat itu tutup buku-buku yang mereka catat. Ngapain? Wa yastami'una dzikrah. Malaikat saja yang penting itu yang dilakukan, ya, yang terpenting itu malaikat semuanya dilakukan sebelum imam itu khutbah. Kalau imam khutbah ditutup bukunya oleh malaikat, malaikat itu mendengarkan khutbah, seperti itu. Kenapa? Saking pentingnya itu khutbah. Makanya kalau kita katakan apakah itu juga berlaku berkurang khutbahnya, jawabannya iya. Sekarang itu yang perlu ditanyakan solusinya, bukan pengecualiannya. Kalau hadisnya Nabi Muhammad sudah jelas, itu hadisnya sahih. Solusinya bagaimana? Apakah tidak ada waktu lain untuk membicarakan hal penting itu selain imam baca khutbah? Kan seperti itu. Karena waktu baca khutbah itu sangat sedikit. Dan sebelum imam baca khutbah itu banyak waktu sebelumnya. Kenapa nggak ngobrol sebelumnya? Kan seperti itu. Jadi jangan tanyakan pengecualiannya, karena itu hadisnya sudah jelas. Tapi tanyakan solusinya bagaimana, seperti itu. Kalau yang sudah lewat, oh ini dulu-dulunya kita gimana? Jangan tanyakan yang dulu-dulu, kita nggak tahu seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menuntut siapapun yang tidak tahu. Nah, kalau sudah tahu, seperti itu. Paham? Nah, gimana? Kenapa? Kalau hanya gerakan nggak masalah. Yang penting tidak bicara, seperti itu. Karena ketika imam itu baca khutbah, yang bicara itu juga hanya harus satu saja, khutib saja, lainnya harus mendengarkan. Kalau masalah gerakan yang namanya ini, makanya kalau orang itu misalnya ada yang bicara, ketika kita menasihati saat khutbah, jangan kita bicara, cukup dengan gerakan saja, seperti itu. Jadi jangan sampai bicara. Bahkan kita menasihati, ansit, diam kamu. Nah, itu kita yang percuma, apalagi dia. Seperti itu. Seperti itu. Jelas ya? Ada lagi? Terus ada hadis juga yang menjelaskan tentang tidak boleh bermain batu atau bermain tasbih, gimana? Kenapa? Tidak boleh berpikir atau sahabat pernah bermain batu,
itu bukan mempercumakan pahala, tapi itu hukumnya makruh. Memang dilarang itu. Alasan larangannya apa? Karena ketika orang bermain-main, maka fokusnya itu bukan pada mendengarkan, tapi pada mainannya. Makanya makruh bagi orang tersebut ketika imam baca khutbah, dia melakukan sesuatu yang mensibukkan dia dari mendengarkan khutbah. Seperti itu. Itu bukan mengurangi pahalanya, tapi makruh bagi dia. Kenapa? Termasuk mendorong Kota amal. Itu salah, itu disebutkan. Intinya yang merepotkan kita itu hukumnya makruh. Tapi bukan mengurangi pahala ya. Lain, itu hukumnya makruh. Artinya lebih bagus itu jangan dilakukan dalam keadaan imam baca khutbah. Seperti itu. Lebih alangkah baiknya jangan dilakukan ketika imam sedang baca khutbah. Kalau sekiranya itu enggak mensibukkan, kefokusan kita tetap pada imam atau mendengarkan, maka itu tidak ada masalah. Seperti itu. Paham ya? Itu ditujukan. Nah, apa itu menjalankan sunduk, menjalankan kotak ketika imam baca khutbah? Itu ada pertanyaan di sudah jawab. Ya, termasuk mengganggu pikiran kita dari kefokusan kita pada mendengarkan khotib. Seperti itu. Jadi alangkah baiknya sebelumnya saja. Ini solusi. Alangkah baiknya seperti itu. Jadi bukan yang pertama itu ini mengurangi pahala, ini beda dengan yang bicara, itu beda. Karena itu kalau bicara itu bukan tidak fokus lagi, tapi mengalihkan. Kalau ini karena mengurangi kefokusan kita mendengarkan. Tapi kalau bicara itu seolah-olah bertentangan, dia bicara, ini bicara, kan gitu. Jangankan kita sendiri, orang yang di samping kita kadang bingung mendengarkan itu atau mendengarkan ini, kan kadang gitu. Itu kenapa? Wirisan itu tidak dianjurkan, bahkan makruh. Ketika orang khotib itu baca khutbah, itu fokus sama itu saja, mendengarkan seperti itu. Wallahu a'lam.